Selesai dengan jurnal penyesuaian, selanjutnya mari kita bahas neraca lajur atau worksheet. Worksheet ini disusun untuk memudahkan dalam menyusun laporan keuangan. Dalam worksheet ada nomor dan nama akun, lalu ada 5 komponen tabel yang harus teman-teman isi. Nah, yang pertama ada trial balance before adjustment atau neraca saldo sebelum penyesuaian. Untuk mengisi kolom ini, kalian cukup salin data saldo yang ada di lembar unadjusted trial balance. Pindahkan dari akun cash in bank sampai ke akun late fees expense. Jangan lupa total akhirnya juga kalian catat di sisi debit dan kredit. Nah, seperti ini hasil akhir pencatatan untuk kolom yang pertama. Lalu tahap selanjutnya, karena teman-teman sudah selesai mengerjakan jurnal penyesuaian, jangan lupa kalian posting hasil rekapitulasinya ke dalam worksheet sesuai nomor akun. Misalnya di sini pada sisi debit ada akun 1130 dengan jumlah saldo 9.745.000. Maka kalian catat di worksheet sesuai nomor akunnya seperti ini. Lanjutkan sampai semua akun di tabel rekapitulasi pada jurnal penyesuaian selesai diposting ke neraca lajur. Seperti ini hasil akhirnya, dan kalian catat juga totalnya sesuai dengan yang ada di rekapitulasi. Lalu kalau sudah, sekarang hitung adjusted trial balance. Cara hitungnya, kalau posisi akun pada kolom trial balance before adjustment dan pada kolom adjusting entries sama-sama di debit, maka kalian tambahkan. Dan kalau sama-sama di kredit, seperti ini, juga ditambahkan. Tapi kalau posisinya berlawanan, misalkan pada akun cash in bank, di trial balance before adjustment saldonya debit, tapi pada adjusting entries saldonya kredit. Nah, kalian harus mengurangkan kedua saldo ini. Sehingga hasilnya seperti ini. Lalu kalau misalkan kosong, tidak ada adjusting entries-nya, kalian catat kembali saldonya di adjusted trial balance. Dan sebaliknya, kalau akun trial balance before adjustment saldonya kredit, tapi adjusting entries-nya debit, maka kalian harus mengurangi kedua saldo tersebut. Jadi intinya, cara menghitung adjusted trial balance ini dirangkum seperti ini. Kalau posisinya sama, maka bertambah. Kalau posisinya berlawanan, maka berkurang. Silahkan kalian hitung juga untuk akun-akun lainnya. Nah, seperti ini hasilnya untuk adjusted trial balance. Lalu jangan lupa dijumlah
dan hasilnya harus balance. Kalau sudah, lanjut ke kolom keempat. Ada income statement atau laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi itu terdiri dari akun pendapatan dan beban. Jadi, dalam mengisi kolom ini, kalian cukup pindahkan saldo akun pendapatan dan beban yang ada di adjusted trial balance. Yaitu ada dari nomor akun 4 untuk akun sales sampai dengan akun paling akhir, yaitu let fees expense. Kalian catat ulang saldonya yang ini. Lalu kalau sudah dicatat ulang, jumlahkan masing-masing sisi debit dan kreditnya. Tapi jumlahnya catat di bagian atas kolom net income. Seperti ini, lalu hitung selisihnya dan catat di bagian angka yang lebih rendah. Di sini saldo debitnya lebih rendah dari saldo kredit, maka kalian harus catat selisihnya pada kolom net income di sisi debit. Kalau sudah dicatat seperti ini, baru hitung total akhirnya. Kemudian, lanjut ke kolom terakhir, yaitu ada statement of financial position atau laporan posisi keuangan. Nah, pada laporan posisi keuangan itu harus diisi dengan komponen aset, kewajiban, dan ekuitas atau modal. Dari mana saldonya? Masih dari kolom adjusted trial balance. Kalian cukup pindahkan saldo akunnya dari nomor akun 1 sampai nomor akun 3. Nah, catat kembali seperti ini. Lalu kalau sudah, jumlahkan antara saldo debit dan kredit. Sama seperti pada kolom income statement, catat jumlah masing-masing debit dan kreditnya di atas kolom net income. Hitung selisihnya dan catat di bagian saldo yang lebih rendah, yaitu di sini saldo kreditnya lebih rendah daripada debit, jadi selisihnya kalian catat di posisi kredit. Dan selisih dari statement of financial position itu harus sama dengan selisih yang ada di kolom income statement. Karena selisih ini menunjukkan total laba yang diperoleh selama bulan Desember. Lalu jumlahkan, dan hasil akhirnya seperti ini. Maka tahap neraca lajur sudah selesai dibahas. Selanjutnya, mari kita bahas laporan laba rugi atau income statement. Untuk mengisi laporan ini, kalian cukup masukkan sesuai saldo yang ada di kolom income statement ini. Dari akun sales atau penjualan sampai akun let fees expense. Pertama, masukkan dulu saldo akun sales, sales discount, dan sales return untuk menghitung total penjualan bersih atau net sales. Totalkan sales dan sales return. Lalu catat hasilnya dan kurangkan dengan saldo sales. Maka akan diperoleh saldo penjualan bersih.
Setelah itu baru kalian masukkan saldo cost of merchandise sold. Lalu kurangkan dengan net sales untuk memperoleh laba kotor atau gross profit. Nah, selanjutnya baru masukkan operating expense, ada revenue, dan other expense. Operating expense bisa dilihat pada worksheet dengan nomor akun yang diawali angka 6. Lalu untuk ada revenue diawali dengan angka 8, nomor akunnya, dan untuk other expense diawali dengan angka 9. Kalian catat saja nama-nama akun sesuai dengan saldo yang ada di bagian income statement. Lalu silakan jumlahkan. Pertama ada total operating expense dulu, dan kurangi dengan gross profit untuk memperoleh laba operasi atau operating profit. Setelah itu baru kalian totalkan ada revenue dan catat di bagian total ada revenue. Terakhir, hitung total other expense. Lalu kalau sudah, hitung laba bersih dengan cara operating profit ditambah total other revenue dikurangi total other expense. Maka akan diperoleh laba bersih selama bulan Desember. Dan hasilnya harus sama dengan selisih yang ada di kolom income statement dan statement of financial position pada worksheet. Di sini sudah sama, maka pengerjaannya sudah betul. Lalu lanjut ke laporan perubahan modal. Untuk mengerjakan laporan ini, masukkan dulu data saldo awal, stok kapital, dan retained earning. Bisa kalian lihat saldonya di trial balance pada halaman 5. Yang ini tinggal dicatat saja seperti ini. Lalu totalkan dan catat hasilnya di bagian equity. Kalau sudah, baru kalian masukkan komponen penambah modal, yaitu ada net income atau laba bersih yang sudah dihitung pada laporan laba rugi. Laba bersih ini akan menambah retained earning. Silahkan kalian catat di kolom retained earning dan juga equity. Lalu sekarang hitung modal akhir. Untuk stok kapital, karena tidak ada penambahan modal, maka catat kembali sama dengan saldo awal. Lalu untuk retained earning, karena ada penambah, yaitu laba bersih, maka sekarang total modalnya seperti ini. Dan modal akhir secara keseluruhan bisa kalian hitung dengan cara tambahkan kedua komponen ini, atau bisa juga menambahkan yang ini. Hasilnya akan sama sebesar nominal ini. Lalu lanjut ke laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position. Untuk mengisi laporan ini, kalian harus memasukkan komponen aset, liabilities atau hutang, dan equity atau modal. Saldonya bisa dilihat dari worksheet pada kolom paling akhir. Masukkan dulu akun current asset atau aset lancar, yaitu ada dari cash in bank sampai prepaid income tax artikel 25. Catat seperti ini.
pada kolom kedua. Nah, untuk akun piutang atau accounts receivable, kalian harus mencari dulu nilai bersih dari piutang, yaitu yang sudah dikurangi dengan allowance. Nah, yang ini hasilnya. Kalau sudah, baru totalkan seluruh komponen current asset, dan kalian catat hasilnya. Lanjut ke fixed asset atau aset tetap. Ada dari akun land sampai akun depreciation automobile. Seperti ini pencatatan saldonya. Jadi kalian hitung dulu nilai bersih dari masing-masing aktiva, yaitu yang sudah dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Kecuali untuk tanah, karena tanah tidak ada penyusutannya. Kalau sudah selesai dihitung, jumlahkan seluruh aktiva tetap. Dan kalian tambahkan dengan total current asset untuk memperoleh total aset secara keseluruhan. Lalu selanjutnya ada current liabilities atau hutang lancar. Dari akun accounts payable sampai akun income tax artikel 2529 payable. Lalu untuk utang Bank Mandiri, ini termasuk ke dalam utang jangka panjang atau long term liability. Kalian jumlahkan seluruh total hutang lancar atau current asset. Lalu tambahkan lagi dengan komponen hutang jangka panjang, yaitu ada hutang Bank Mandiri untuk memperoleh total liability. Kalau sudah, baru sekarang masukkan komponen equity, yaitu yang ada di laporan perubahan modal. Masukkan yang ini, yaitu hasil perhitungan modal akhir per 31 Desember. Kemudian kalian jumlahkan, catat di bagian total equity. Baru setelah itu tambahkan total liability dan total equity. Dan hasilnya harus sama dengan total aset.